Halo para siswa, kembali lagi dengan saya Mistiwan dalam kelas fisika. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan masuk ke subbahasan yang kelima, yaitu adalah sudut fase, fase, dan beda fase. Kita masih dalam lingkup materi getaran harmonis sederhana. Ayo siapkan konsentrasimu, fokusmu, buka buku catatan. Kita akan sekarang mulai masuk ke materi yang kelima. Oke, baik. Jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang sudut fase ya. Di sini saya sudah menampilkan sebuah gambar dulu, yaitu grafik dari getaran seperti kemarin sudah saya gambarkan juga ya. Perhatikan nilai sudut 0, 90, 180, 270, dan 360 yang berada di atas. Itulah yang saya sebut sebagai sudut fase. Masih ingat dengan persamaan simpangan? Persamaan simpangan itu dinyatakan dengan Y sama dengan A sin theta. A sin theta. Artinya, besar nilai Y itu berubah-ubah sesuai dengan nilai tetanya. Ya enggak? Coba sih perhatikan. Kalau tetanya 0 derajat, maka Y-nya akan sama dengan 0. Kalau tetanya 90 derajat, Y-nya akan sama dengan amplitudo. Kalau tetanya 180 derajat, Y-nya akan sama dengan 0 lagi, dan seterusnya. Persamaan simpangan Y sama dengan A sin theta, artinya simpangan Y nilainya bergantung dengan theta, atau yang kita sebut sebagai sudut fase. Tetapi nilai theta itu bisa kita ganti dengan omega T. Nilai theta bisa kita ganti dengan omega T. Sebelumnya theta itu yang kita sebut sebagai sudut fase ya. Theta itu kita sebut sebagai sudut fase. Dan nilai dari theta bisa kita ganti dengan omega T berdasarkan persamaan theta sama dengan omega T plus theta 0. Jadi persamaan dasarnya seperti itu. Sama halnya dengan persamaan jarak. Jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu plus jarak mula-mula. Nah, seringkali di dalam persamaan peristiwa fisika itu jarak mula-mulanya ya di titik awal atau jarak mula-mulanya 0, sehingga theta 0-nya nggak perlu kita tulis. S0-nya nggak perlu kita tulis. Misalnya ini, saya pengen mengukur jarak dari SMA Negeri 1 Purbalingga ke alun-alun Purbalingga. Tapi posisi saya menghitung dimulai dari kompo motor. Artinya saya sebenarnya sudah punya nilai S0. Nilai S0. Tinggal saya menambahkan V kali T dari kompo motor ke alun-alun. Maka itu sama dengan jarak dari SMA 1 menuju alun-alun. Tapi seringkali mengukurnya itu ya dari SMA 1. Seringkali kita mengukurnya dari SMA 1. Sehingga nilai S0 dan theta 0-nya bernilai 0. Nah, karena nilai theta 0-nya bernilai 0, maka persamaan simpangan tetap kita tuliskan dengan Y sama dengan A sin omega T. Itu jadi kalau saya itu rekaman siang hari seperti ini banyak sekali suara ayam ya. Baik pagi, siang, sore, malam itu pasti banyak ayamnya. Kalau kamu bisa mendengarkan kualitas rekaman saya itu yang nggak ada suara ayam, itu artinya saya merekam tengah malam. Kalau percaya nggak itu? Saya ngerekam jam 11 malam, jam 1 malam itu saya ngerekam. Nah, kalau siang itu seperti ini nih. Banyak tetangga-tetangga yang ikut andil ingin eksis di YouTube saya ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Karena adanya siang, sekarang waktunya. Kalau malam saya sekarang terlalu banyak tidur. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, karena nilai theta 0-nya sama dengan 0 derajat, maka persamaan simpangan cukup ditulis A sin omega T. Theta 0-nya tidak perlu saya tulis. Begitu ya maksudnya. Tapi sebenarnya itu perlu. Karena suatu waktu bisa saja getaran tidak terjadi pada sudut 0 derajat mula-mulanya. Tetapi bermula di sudut 90 derajat, bermula pada sudut min, dan seterusnya seperti itu. Nah, nilai omega itu kan bisa kita ganti menjadi 2pi per T. Ya kan? Omega itu bisa 2pi per T, bisa 2pi per F. Bisa ke frekuensi, bisa ke periode. Terus kenapa saya menggantinya ke periode, tidak ke frekuensi? Karena di sini omega itu dikalikan dengan T atau selang waktu. Nah,
supaya nanti bisa kita kalkulasikan, maka nilai omeganya juga kita ganti ke periode. Karena periode dan selang waktu merupakan besaran sama, yaitu besaran waktu, dan nilai satuannya juga sama, yaitu sekon. Sehingga nanti bisa langsung kita kalkulasikan. Coba sih kalau kamu misalnya nilai omeganya itu kamu ganti ke frekuensi 2πf. Maka F dikalikan T, dua besaran yang berbeda dikalikan ya nggak bisa langsung kita kalkulasikan. Nah, supaya lebih mudah, maka saya menggantinya ke 2π per T ya. Nah, itulah sebenarnya persamaan dari sudut fase. Atau lengkapnya saya tuliskan seperti ini, yang lebih umum bentuknya. Jadi 2π-nya itu saya keluarkan dari kurungan T kecil per T besar tambah θ 0 per 2π. Kenapa di bawahnya θ 0 ada 2π-nya? Supaya nanti ketika dikalikan dengan 2π, hasilnya sama dengan di atasnya θ 0 saja. Coba sih, 2π kali θ 0 per 2π, kan hasilnya θ 0. 2π kali T per T besar itu juga 2π T per T besar. Sama seperti di atasnya. Ini hanya istilahnya itu manipulasi matematikanya saja. Kenapa harus saya rubah bentuknya 2π dikeluarkan dari kurungan? Karena besaran yang ada di kurungan itu merupakan suatu besaran baru yang akan kita bahas di slide berikutnya, yaitu besaran fase. Itu yang disimbolkan dengan ini ya. Ini namanya pesi, ini pesi ini. Nah, ini tuh pesi. Itu. Bagaimana, bisa dipahami nggak terkait dengan sudut fase? Peristiwanya gimana? Peristiwanya kalau kita lihat di grafik sebelah, coba lihat ya. Jadi kalau misalnya sudut fase kita nyatakan dengan sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, ya itu bisa juga. Tapi seringkali persamaan-persamaan dalam fisika itu menyatakannya dalam waktu. Jadi berapa sudut fase ketika sudah bergerak selama 1 detik, misalnya 2 detik, terus kemudian 3 detik, dan 4 detik. Misalnya ini ya, jadi angkanya tetap bisa kamu rubah selain 1, 2, 3, 4. Terserah kamu mau angkanya berapa. Nah, persamaan fisika itu seringkali dinyatakan dengan waktu. Perubahan bentuk mekanisnya itu berdasarkan perubahan waktu. Paham nggak? Kecepatan itu kan semakin bertambah bergantung dengan waktu. 1 detik pertama sekian, 1 detik berikutnya sekian gitu. Nah, sudut fase pun juga. Kalau sudah bergetar 1 sekon, 90, bergetar 2 sekon, 180, bergetar 270 derajat, 3 sekon, dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi lebih banyak menyatakannya dalam bentuk waktu. Ini untuk besaran sudut fase. Nah, berikutnya kita akan masuk besaran fase. Tadi, sudut fase ditulis dengan persamaan 2π dalam kurung selang waktu per periode ditambah θ 0 per 2π. Nah, besaran yang ada di dalam kurung itulah yang kita sebut sebagai besaran fase. Simbolnya itu psi itu ya. PSI, psi itu. Itu yang kita sebut sebagai fase. Sehingga fase itu bisa kita cari dengan sudut fase dibagi dengan 2π. Sudut fase dibagi dengan 2π. Atau persamaan dari fasenya adalah T kecil per T besar ditambah θ 0 per 2π. Ini kemudian yang kita sebut sebagai fase. Ada motor juga, jadi ya harus sabar kalau misalnya memang ambil rekaman siang hari begini. Oke, saya ulangi. Jadi persamaan fase dituliskan T kecil per T besar tambah θ 0 per 2π. Ini kalau secara analisisnya. Kalau secara mekanisnya gimana? Kalau secara mekanis seperti ini. Perhatikan gambar di samping. Saya tandai di sudut 90 derajat ya. Misalnya saya ambil di titik itu. Nah, T kecil adalah waktu yang dibutuhkan getaran untuk mencapai titik tersebut, yaitu pada sudut 90 derajat. Itu T kecil. Sedangkan T besar itu waktu yang dibutuhkan getaran untuk mencapai sudut 360 derajat. Itu T besar atau kita sebut sebagai periode.
Nah, fase itu perbandingan antara T kecil dan T besar. Misalnya tadi kalau misalnya sudut 90 derajat itu 1 detik, sudut 180 2 detik, sudut 270 3 detik, sudut 360 adalah 4 detik. Ini saya nulis pakai touchpad ya, jadi tulisannya bagus banget. Misalnya seperti itu. Berarti kalau kita pengen menuju sudut 90 derajat, maka kita baru mengalami seperempat fase getaran. Kalau kita mencapai sudut 180 derajat, berarti kita sudah mencapai setengah fase getaran. Kalau kita sudah mencapai sudut 270, berarti kita sudah mencapai 3/4 fase. Sudut 360 berarti sudah 1 fase. Itulah yang kita sebut dengan fase. Dengan catatan, gambar ini dimulai pada sudut fase sama dengan 0 derajat. Pada gambar ini sudut fasenya itu 0 derajat ya. Perhatikan. Sehingga nilai dari θ 0/2π-nya ya 0. Karena θ 0-nya aja 0, 0 dibagi 2π ya tetap hasilnya 0. Jadi saya hanya memperhitungkan T per T besarnya. Tapi untuk kasus contoh yang lain, jenis getaran yang lain, kamu harus perhatikan gambarnya. Dia perhatikan dimulai dari θ 0-nya itu berapa. Tapi dalam kasus ini, saya misalnya ingin mencapai sudut 90 derajat. Oh, ternyata saya baru mencapai seperempat fase ya. Baru mencapai seperempat fase. Sudut 180 setengah fase dan seterusnya. Ayam motor. Nah, kalau misalnya di luar sudut 0, 90, 180, 270 dan 360 bagaimana, Pak? Ya bisa juga, kamu bisa taruh misalnya sudut 210, custom lah, terserah kamu. 130, 120, 150, 45 derajat bahkan di situ silakan bisa. Jadi saya ulangi lagi, T kecil itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tersebut. T besar adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tersebut dibagi dengan periode akan menghasilkan fasenya. Begitu? Saya lanjutkan untuk slide yang terakhir yaitu beda fase. Beda fase didefinisikan sebagai selisih antara dua fase. Nah, kalau redaksinya beda fase atau perubahan fase, ya berarti fase akhir dikurangi fase mula-mula. Fase 2 dikurangi fase 1. Perubahan energi potensial. Energi potensial akhir dikurangi energi potensial mula-mula. Perubahan momentum. Momentum akhir dikurangi momentum mula-mula. Beda fase pun juga demikian. Jadi fase akhir dikurangi fase mula-mula. Misalnya di sini saya punya seperti ini persamaannya ya. Jadi fase 2 dituliskan dengan T2 per periode ditambah θ 0 per 2π. Dikurangi fase pertama itu T1 per periode ditambah θ 0 per 2π. Karena θ 0 per 2π dikurangi θ 0 per 2π sama dengan 0, maka persamaan ini bisa saya tuliskan menjadi T2 min T1 per periode ya. Jadi ini T0 ini dikurangi dengan ini kan hasilnya 0. Hasilnya itu 0. Sehingga persamaannya menjadi T2 per periode dikurangi T1 per periode. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi delta T per periode. T2 min T1 per periode. Itulah besaran dari beda fase. Secara analisis bisa kita tuliskan demikian ya. Nah, secara mekanisnya gimana ini? Ini misalnya saya tandai di sudut 90 derajat lagi. Kemudian fase yang kedua saya tandai di sudut 270 derajat. Nah, beda fase itu selisih di antara keduanya itu. Kalau dalam sudut kelihatan itu 270 dikurangi 90, 180 derajat beda fasenya. Kalau dalam derajat dinyatakan ya. Atau 180 derajat itu berapa gelombang?
setengah gelombang. 180 derajat itu setengah gelombang, karena satu gelombang itu 360 derajat. Oke. Nah, T1 itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai fase pertama. T2 adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai fase kedua. Dan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 1 kali getaran. Jadi tinggal kamu masukkan yang diketahui ke persamaan, kamu akan mendapatkan nilai beda fasenya. Ya, misalkan lah kamu T1-nya 1, terus kemudian sama seperti tadi, 180 derajat 2 sekon, 273 sekon, 364 sekon, maka kamu juga akan mendapatkan beda fase antara 190 dan 270 adalah setengah. Oke, mungkin cukup itu dulu video kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar.